Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bacakan Yakobus 3 mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat-ayat yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca ini merupakan pertentangan antara dua hikmat. Hikmat yang dari atas, dari Allah, dan hikmat yang berasal dari dunia. Dan dalam konteks ini perbedaannya melalui dua perbuatan. Hikmat yang datang dari atas tidak iri hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi hikmat yang bukan dari atas, yang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, ayat yang ke-15 katakan, itu perbuatannya adalah ada iri hati, ada kepentingan diri sendiri. Dan dengan adanya kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Dengan adanya iri hati dan kepentingan diri sendiri, segala macam perbuatan jahat terjadi. Dan kalau kita mau melihat tentang kepentingan diri sendiri ini, dengan pertentangan dua kubu, ini kita harus menelusuri ke belakang. Ke asal muasal kepentingan diri sendiri ini terjadi dan pertentangan antara hikmat dari atas dengan hikmat yang bukan dari atas ini asalnya berada, yaitu Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 1-5, di situ ada dialog antara Hawa dengan iblis. Dan Hawa yang sebenarnya sudah diberikan hikmat dari Tuhan bahwa jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mendapat hikmat yang baru, yaitu dari iblis, ya, dari setan. Ya. Dan ayat yang ke-6 saya bacakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Hawa mendapat hikmat baru dari iblis, lalu timbul hikmat sendiri. Ya, dan Yakobus 3 ayat 15 katakan hikmat dari nafsu manusia. Hikmat itu karena nafsunya dia lihat, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Nafsunya keluar Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga dia tidak memperhatikan lagi kepentingan Allah. Padahal kepentingan Allah yaitu untuk kebaikan dia juga. Dan itu langsung hilang, lupa. Yang dia pentingkan saat itu apa? Kepentingan diri sendiri, kepentingan yang dirangsang atau dipicu oleh kepentingan dari si setan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tepat seperti yang firman Tuhan katakan di Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Refleksinya apa dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Mari kita miliki hikmat yang dari atas. Dan apabila kita tidak tahu, waduh saya udah punya belum ya? Minta kepada Tuhan. Berdoa, minta hikmat yang dari atas dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa bedakan dan kita jeli dalam mengambil keputusan. Hikmat ini dari siapa? Kalau hikmat ini ternyata membuat kita jadi egois, mementingkan diri sendiri, kalau hikmat itu ternyata membuat kita iri hati, kita harus segera mengenalinya. Wah, ini hikmat bukan dari atas. Kalau ini saya lakukan, akan ada kekacauan, akan ada segala macam perbuatan jahat. Kalau gitu, stop. Saya tidak mau lakukan ini. Tapi kalau hikmat yang dari atas, pasti ada lemah lembut, ada damai sejahtera, ada sesuatu yang baik. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita perhatikan hidup kita, mari kita minta hikmat yang dari atas, dan cara mengenalinya, jangan sampai ada iri hati dalam hidup kita, jangan sampai ada
kepentingan diri dalam hidup kita, kepentingan diri sendiri, maka itu hikmat yang dari atas. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kau mengingatkan kami, Engkau mendidik kami supaya kami jangan jadi sumber kekacauan, jangan kami menjadi sumber segala perbuatan jahat dengan melakukan hal-hal yang berasal dari nafsu, dari dunia, dari setan-setan, dari si iblis, yaitu iri hati dan kepentingan diri sendiri. Tuhan, biar kami bisa mendapatkan hikmat yang daripadamu, yang dari atas. Tuhan, tolong kami semua, berikan hikmat yang daripadamu, yang dari atas itu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang mendatangkan damai sejahtera dari kelemah lembutan dari Engkau. Tuhan, tolong kami, Tuhan mampukan kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu di akhir pekan ini, biar mereka Tuhan menjalani hari ini dengan damai sejahtera bersama-Mu. Mereka yang harus bekerja, mereka yang harus keluar rumah, sesuatu yang penting, Tuhan berkati. Tuhan beri hikmat, Tuhan urapi, jaga lindungi mereka. Dan yang menikmati liburan bersama keluarga, biar mereka juga dapat menikmatinya di rumah Tuhan apabila tidak terlalu penting, supaya mereka tidak keluar rumah. Tuhan tolong mereka semua, jaga lindungi mereka semua. Dan bersama-Mu penuh dengan damai sejahtera. Berkati umat-umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang butuh jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Yang butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Nama Tuhan saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.